Kamar Dagang Cina atau China Chamber of Commerce melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait iklim investasi di Indonesia. Dalam surat yang beredar pada Selasa, 12 Mei 2026, para pelaku usaha asal Cina tersebut menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai membebani dunia usaha, mulai dari kenaikan royalti mineral, ketidakpastian regulasi, hingga penegakan hukum yang dianggap berlebihan. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah rencana perubahan skema royalti mineral oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya produksi industri pertambangan dan hilirisasi nikel di Indonesia. Dalam suratnya, Kadin Cina menyebut perusahaan-perusahaan asal Cina selama ini telah mendukung pembangunan ekonomi Indonesia melalui investasi dan operasional bisnis yang sesuai dengan aturan. Perusahaan investasi Cina di Indonesia secara konsisten mendukung pemerintahan Indonesia dan menjalankan bisnis sesuai hukum yang berlaku. Mereka mengklaim investasi Cina turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri hilir, hingga pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, mereka menilai dalam beberapa waktu terakhir dunia usaha menghadapi tantangan yang semakin besar. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia menghadapi regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas tertentu. Menurut Kadin Cina, kondisi itu mulai mengganggu operasional bisnis normal serta mengurangi kepercayaan investor untuk berinvestasi jangka panjang di Indonesia. Salah satu sorotan utama ialah kenaikan berbagai pajak dan pungutan, termasuk royalti sumber daya mineral yang disebut meningkat berulang kali. Selain itu, perusahaan juga mengeluhkan intensitas pemeriksaan pajak dan sanksi denda bernilai besar. Pajak dan biaya, termasuk royalti mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai inspeksi pajak dan denda besar hingga puluhan juta dolar AS. Kadin Cina juga memprotes kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Menurut mereka, kewajiban menempatkan 50% devisa ekspor di Ban Nasional selama minimal 1 tahun berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan. Keluhan lainnya terkait pengurangan kuota biji nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya. Mereka menyebut pemangkasan kuota mencapai lebih dari 70% atau setara penurunan produksi sekitar 30 juta ton. Menurut Kadin Cina, kondisi tersebut berpotensi mengganggu pengembangan industri hilir berbasis nikel, termasuk sektor kendaraan listrik dan baja nirkarat. Selain itu, mereka juga menyoroti penegakan hukum kehutanan yang dinilai terlalu ketat. Dalam surat tersebut disebutkan ada perusahaan investasi Cina yang dikenai denda hingga 180 juta US$ karena persoalan izin kawasan hutan. Kadin Cina turut mengeluhkan penghentian sejumlah proyek besar yang disebut akibat campur tangan otoritas Indonesia. Salah satunya proyek pembangkit listrik tenaga air yang dituding merusak kawasan hutan dan memperburuk banjir. Di sektor ketenagakerjaan, pelaku usaha Cina menilai proses pengurusan visa kerja asing di Indonesia semakin rumit. Mereka menyebut biaya meningkat, syarat makin ketat, hingga adanya pembatasan lokasi kerja yang dinilai menghambat mobilitas tenaga ahli dan manajemen. Tak hanya itu, mereka juga mengkhawatirkan rencana kebijakan baru pemerintah, seperti potensi biaya ekspor tambahan, pengurangan insentif kendaraan listrik, hingga evaluasi insentif kawasan ekonomi khusus. Sorotan terbesar diarahkan pada perubahan aturan harga patokan mineral biji nikel oleh Kementerian ESDM. Dalam surat tersebut, Kadin Cina menyebut perubahan formula HPM yang kini memasukkan komponen kobalt, besi, dan mineral lainnya memicu lonjakan biaya biji nikel secara signifikan. Kadin Cina menilai kenaikan biaya tersebut berpotensi meningkatkan kerugian operasional perusahaan dan mengganggu keseimbangan rantai industri nikel nasional. Mereka juga memperingatkan dampaknya bisa meluas terhadap investasi baru, ekspor, hingga lapangan kerja lebih dari 400.000 pekerja yang terkait dengan industri nikel di Indonesia. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.